Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana nanti di zaman akhir kita akan tunggu syafaatnya. Yang ketiga, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Windy Diasari yang berasal dari kelas PAIA NIM 18. Saya akan berkultum dengan judul Hijrahku Karenamu untuk memenuhi mata kuliah ibadah dan tauhid yang dibimbing oleh Ibu Nusaibah. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih itu hijrah. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana tips-tips untuk istiqomah dalam suatu proses berhijrah. Yang pertama, pengertian hijrah. Hijrah dalam bahasa Arab yaitu hajaro, yang artinya berpindah. Secara pengertian umumnya yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi di sini hijrah juga dapat diartikan sebuah perbuatan yang dimana perbuatan buruk menjadi perbuatan yang lebih baik lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal muhazir man hajaro manahallahu anhu, yaitu orang-orang yang berhijrah, kata Nabi, man hajaro manahallahu anhu, yaitu orang-orang yang berpindah atau pergi atau berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kan bagaimana sih tips-tips untuk istiqomah dalam suatu proses berhijrah? Yang pertama, hal yang harus kita perhatikan itu adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal, segala perbuatan, segala pekerjaan itu tergantung pada niat kita. Selama kita proses berhijrah, maka kita wajib sekali untuk niat, apalagi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang akan mendapatkan sebuah, ibarat kata itu hadiah dengan apa yang dia niatkan, dengan sesuai yang dia niatkan tersebut. Jika seseorang itu berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan hadiah yang berupa pahala. Tapi kalau hijrahnya itu karena dunia, karena urusan dunia, maka dunia itu akan dia dapat, tetapi tidak dianggap sebagai nilai ibadah karena tidak didasarkan pada niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah kita niat, kita juga harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita dan mencari sahabat yang soleh. Karena lingkungan yang ada di sekitar kita juga mempengaruhi proses kita dalam berhijrah. Jika seseorang itu sudah berhijrah dan ingin menjadi yang lebih baik lagi, tetapi masih berada di lingkungan yang kurang baik atau yang tidak baik, maka itu akan mencederai niat awal dalam proses berhijrahnya tersebut. Karena di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 bisa dibaca dan bisa dilihat di Al-Qur'annya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Jadi pada kalimat as-shadiqin di sini itu artinya orang-orang yang benar. Benar dalam hal apa? Yaitu benar dalam pengucapannya, benar dalam perbuatannya, dan benar dalam kesehariannya. Setelah kita mencari lingkungan yang baik, mencari sahabat yang soleh, yang ketiga hal yang harus diperhatikan adalah menguatkan fondasi akidah. Karena seseorang yang baru
proses berhijrah, maka dia akan mencari akidah yang dimana menjadi pedoman atau menjadi landasan dalam kehidupan selama dia berhijrah. Maka dari itu carilah akidah yang benar-benar ahli sunnah wal jamaah, yang banyak diikuti oleh semua orang. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa mencari guru agama yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar, yang bisa membimbing kita, yang bisa membimbing kita untuk mempelajari agama Islam lebih dalam lagi. Atau kita bisa pergi datang langsung ke rumahnya guru agama tersebut, atau kita bisa mengikuti kajian atau pengajian, atau bisa ke majelis taklim. Tetapi kalau nggak punya guru agama yang pribadi atau yang khusus itu, maka kita bisa mencari informasi seputar Islam lewat sosial media, yaitu bisa di Facebook, YouTube, maupun di WA, jadi dan lain-lain. Jadi kita bisa mencari informasi seputar Islam di sosial media, tetapi kita harus tahu sumbernya itu dari mana, siapa yang menyampaikan, supaya tidak terjadi suatu melencengkan ajaran agama Islam. Karena seseorang tanpa akidah maka akan mudah sekali membuat agama menjadi runtuh. Dan jika kita salah memilih dalam suatu akidah, maka kita akan terjerumus kepada sesuatu yang mungkar. Yang keempat, setelah kita menguatkan fondasi akidah kita, hal yang selanjutnya itu yang harus diperhatikan adalah baru kita masuk ke ajaran agama Islam. Setelah kita menguatkan fondasi akidah, baru kita masuk ke ajaran agama Islam, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik dari kalian atau manusia yaitu apa? Yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi siapa saja manusia yang beragama Islam, yang umatnya Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan di sini juga ada suatu peringatan keras, jangan asal mempelajari Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran dengan berdasarkan dari artinya, dari arti sebuah ayat tersebut. Jangan, karena pada hakikatnya Al-Quran itu juga memiliki syarak, dan syaraknya itu ada di mana? Syaraknya itu ada di tafsir, dan tafsirnya itu juga memiliki hasyiah, dan hasyiahnya juga itu memiliki takhlid. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih guru agama yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dalam suatu kesalahan dalam mempelajari Al-Quran maupun hadis. Yang kelima di sini itu adalah berusaha beramal walaupun sedikit. Dan yang kelima ini merupakan sebuah tantangan atau permasalahan yang banyak dihadapi oleh seseorang yang baru berhijrah. Karena jika seseorang yang baru berhijrah tersebut mau menyampaikan sebuah amalan yang baik, takutnya itu kalau tidak dihargai, dikucilkan, bahkan tidak ditemani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang belum berhijrah tersebut. Gak usah khawatir, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhabul a'mali illallahi adamuha wa inaqol. Jadi amalan yang paling disukai oleh Allah itu adalah amalan yang kontinu. Jadi tidak pandang amalan itu besar maupun sedikit, yang paling terpenting itu kita sudah melakukan suatu amalan kebaikan. Dalam suatu seseorang yang baru berhijrah, yang paling mudah itu dapat dilakukan dengan cara mempelajari ajaran agama Islam. Yaitu dengan cara apa? Yaitu kita bisa mencari informasi seputar Islam yang berkaitan dengan proses hijrah kita. Kita bisa mencari informasinya lewat sosial media, yaitu kita bisa melihat foto atau video-video
yang berisi tentang dakwah, kita bisa mengambil video-video tersebut lalu kita share di sosial media, atau kita bisa membuat video atau foto-foto yang berisi dakwah lalu kita share. Masalah orang yang tidak suka dengan apa yang kita share, biarlah, karena itu bukan urusan kita. Yang paling terpenting kita sudah menyampaikan suatu amal kebaikan, yang dimana nanti kita tidak tahu amalan baik mana yang kita share di sosial media tersebut akan membawa kita atau akan menolong kita dari api neraka. Dan saya juga berpesan ya ini untuk semua orang, termasuk saya pribadi, bukan untuk menyalahkan orang lain dan bukan untuk membenarkan diri saya sendiri. Jadi jika ada seseorang yang berhijrah atau menjadi orang yang lebih baik, janganlah kalian itu pandang rendah, janganlah kalian itu hina, janganlah kalian itu kucilkan, karena kalian belum tahu pada posisinya dia yang sedang berhijrah, yang dimana dia berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Alangkah baiknya kita ambil jalan tengahnya ya, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara bantu proses hijrahnya. Kita sama-sama dalam memperbaiki diri, kita sama-sama memperdalam agama bersama-sama. Kalau memperdalam agama bersama-sama, mempelajari ajaran agama bersama-sama itu kan kalau bersama-sama itu kan kayak rasanya itu semangat gitu kan. Ada orang yang sama-sama berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Ya, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang saya ucapkan tadi, tips-tips untuk cara kita istiqomah dalam berhijrah, yang pertama itu adalah kita harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua itu harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita dan mencari sahabat yang soleh. Setelah kita mencari sahabat dan lingkungan yang baik, maka yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah menguatkan akidah kita. Setelah kita menguatkan akidah kita, maka kita baru masuk ke ajaran agama Islam, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang kelima, setelah kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka yang kelima itu adalah beramal walaupun sedikit. Jadi setelah kita setelah kita mendapatkan sebuah ilmu dengan cara mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka kita harus beramal walaupun sedikit. Kita harus membagikan suatu ilmu yang kita dapat dari mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, baik pengucapan maupun tindakan saya dalam apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.